Sebelum nonton video ini, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari Zamzam Zainuddin Channel TV. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para subscriber, para penonton channel YouTube Zamzam Zainuddin Channel TV. Senang sekali saya dapat menjumpai Anda kembali di sini di channel YouTube Zamzam Zainuddin Channel TV. Oke guys, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi inspirasi lah ya lewat video ini. Mudah-mudahan ada inspirasi yang bisa teman-teman ambil. Nah, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi sebuah cerita yang mudah-mudahan menginspirasi gitu kan, tentang siapa saja atau apakah saya pernah mendapatkan nasihat ataupun eee, inspirasi yang pernah saya dapatkan sebelum saya, eee, apa ya, terjun menjadi seorang konten kreator. Jadi intinya sebelum saya mencoba menjadi konten kreator seperti sekarang ini, apakah ada orang yang pernah memberikan saya nasihat, atau adakah orang yang, memberikan saya inspirasi, eee, terkait, dunia perkontenan. Jadi intinya teman-teman, kalau untuk, belajar akting saya rasa, pernah ya saya bahas di video saya sebelumnya, tapi saya akan, eee, membahas sedikit tentang persiapan apa atau hal apa yang pernah saya dapatkan, baik dari konten kreator ataupun orang yang mengerti tentang, dunia perkontenan. Jadi, apa sih yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita persiapkan, ketika kita ingin mencoba menjadi seorang konten kreator dan tema apa yang sebaiknya kita buat untuk konten kita. Nah, ini akan saya bahas di video saya kali ini, dan sekali lagi, semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi buat teman-teman yang ingin mencoba menjadi konten kreator. Walaupun kemungkinan nanti para subscriber, para penonton channel YouTube Zamzam Zainuddin Channel TV semuanya ada ya mungkin stuck atau jarang upload seperti saya. Ya, jujur aja teman-teman, saya juga jarang upload. Ya karena ide konten yang Eee, apa ya, untuk mendapatkan ide konten yang bagus itu sangat sulit, jujur itu yang saya rasakan. Makanya saya jarang upload. Dan ini saya kepikiran nih, buat berbagi inspirasi kepada teman-teman semuanya. Baik, kita mulai saja yang pertama dari nasehat. Nasehat yang pernah saya dapatkan, terkait apa saja sih yang harus saya persiapkan ketika nanti saya menjadi seorang konten kreator, teman-teman. Dan ini pernah, diberikan oleh orang yang mengerti tentang konten ataupun orang yang, sudah menjadi seorang konten kreator. Nah, nasihatnya seperti apa? Seperti semisalkan, eee, apa ya, dari segi penyusunan tema atau isi konten yang ingin kita sajikan kepada audiens itu, pernah saya dapatkan teman-teman. Misalkan begini ya, saya tuh pernah mendapatkan suatu nasihat yang mengatakan bahwa kamu nanti suatu saat kalau sudah punya channel YouTube, persiapkan konten yang ingin kamu buat. Entah itu konten musik, vlog, ataupun konten edukasi seperti itu. Dan akhirnya teman-teman, saya mendapatkan ide untuk membuat konten education, keseharian, dan keahlian. Nah, di sini di channel YouTube ini atau di channel saya ini mungkin teman-teman sudah tahu lah ya isi konten saya itu random, terkadang tuh, pembahasan seperti ini, terkadang itu edukasi, terkadang vlog seperti itu. Karena ya jujur saja di sini saya ingin, eee, mengedukasi, tentang diri saya yang ya intinya hal yang
berkaitan dengan keseharian saya pun ya sudah cukup saya rasa untuk, dijadikan edukasi teman-teman. Dalam artian bagaimana kehidupan seorang penyandang disabilitas, tunanetra atau diri saya pribadilah ya yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan. Tapi saya rasa sudah bilang itu ya di video itu, tapi ya udahlah kita ulang lagi teman-teman ya karena lupa teman-teman, nggak sengaja kesebut juga. Jadi seperti itu. Jadi konten saya itu selain menjelaskan tentang apa saja yang, berkaitan dengan, disabilitas netra atau diri saya pribadi yang memang memiliki hambatan dalam penglihatan, saya juga sering memberikan edukasi tentang ya mungkin teman-teman bisa cek sendiri edukasi-edukasi tentang tunanetra di bawah atau bisa cek sendiri di playlist teman-teman ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi konten saya ini bisa dibilang kalau untuk selebihnya saya bebaskan atau saya luaskan ajalah karena jujur saja ketika saya mendapatkan, ide, terkadang kita juga nggak sengaja gitu, ide yang bagus untuk dibikin jadi sebuah konten ya kita bikin seperti itu. Nah, untuk tema alhamdulillah teman-teman ya, untuk tema konten ini saya buat bebas ya, jadi tidak ada tema tertentu yang saya ambil, tapi kalau untuk konsep, konsep konten selalu ada. Entah itu konsepnya video vlog atau memang konsepnya video, eee, apa ya, keseharian, apapun itu yang sekiranya saya bagus, sekiranya menurut saya bagus untuk dijadikan konten, ya saya jadikan konten, teman-teman. Jadi seperti itu. Untuk nasihat yang pertama itu adalah, tentang bagaimana kita membuat konten dan konten apa yang ingin saya buat, pernah ya. Jadi intinya saya tuh pernah mengalami, yang namanya diberi nasihat seperti itu. Katanya, "Kamu kalau sudah punya channel YouTube, persiapkan konten yang ingin kamu buat." Entah itu apapun itu kontennya, yang penting jangan asal membuat konten. Jadi jangan asal membuat video gitu ya intinya. Jadi video yang kita buat itu ya jangan sampai videonya asal-asalan seperti itu, harus ada narasinya atau apanya mungkin ya yang sekiranya pas dan pantas untuk disaksikan oleh audiens, entah itu dari, narasinya atau, pengambilan gambarnya atau apapun lah itu teman-teman ya. Kalau saya sih lebih, biasanya memberikan ya kalau untuk video vlog, kalau semisalkan harus diberikan narasi atau, apa ya, kita berbicara ya saya suka, memberikan hal itu karena ya itu menurut saya penting dan saya selalu memberikan narasinya itu dengan, natural, seperti inilah ya, apa adanya. Kalau ada yang salah ya salah, kalau, benar ya benar gitu kan. Nah, kenapa saya pilih seperti itu, karena memang lebih baik konten kita itu original dan natural, agar, eee, ya selaraslah ya dengan apa yang diinginkan oleh YouTube, bahwa kita itu harus membuat konten yang, original, buatan kita sendiri tanpa ada, bantuan dari AI atau apapun itu ya teman-teman. Tapi ya kalau zaman sekarang sih pasti ada gitu kan. Tapi kalau saya lebih ke menginginkan membuat konten itu yang natural, tanpa ada bantuan hal-hal yang menurut saya membantu dalam proses pembuatan konten. Paling ya yang pernah saya inginkan itu ya dari apa, kameramen atau apa itu saya pernah punya keinginan untuk memiliki kameramen, tapi ya jujur teman-teman sangat sulit untuk, bisa mendapatkan hal itu karena ya harus ada orang yang sejalan dengan kita itu, ya dia hobi videografi atau apalah gitu kan. Nah, itu pengalaman yang pertama lah ya teman-teman ya. Jadi intinya nasehat yang pernah saya, terima itu tentang konten apa yang harus saya buat dan alhamdulillah saya tidak kesulitan untuk, membuat konten seperti itu ya. Lalu yang kemudian yang kedua adalah inspirasi teman-teman ya. Inspirasi
kalau menurut saya inspirasi sih banyak teman-teman ya untuk membuat konten bagi saya. Ya, inspirasi pasti banyak, tapi yang jelas saya tidak pernah mengambil inspirasi dari manapun teman-teman. Yang saya ambil sebagai inspirasi itu yang ya intinya yang saya jadikan inspirator untuk saya pribadi adalah nasihat dari para konten kreator yang sudah, eee, pengalaman. Jadi intinya dia sudah, bisa memberikan narasi secara baik, lalu kemudian bisa mengambil tema atau mengambil konsep untuk videonya secara baik. Ya itu saya jadikan inspirasi. Terkadang saya juga belajar dari, konten kreator yang sedang bikin konten langsung gitu. Nah itu saya jadikan contoh, oh dalam bikin konten tuh harus seperti ini. Jadi intinya kalau saya pribadi untuk idola atau seorang yang diidolakan, lalu membuat saya terinspirasi untuk membuat konten, sepertinya tidak ada ya teman-teman. Kecuali kalau untuk, eee, dari konten kreator langsung, pernah teman-teman ya, untuk inspirasi. Nah, jadi seperti itu kesimpulannya ya, tidak ada, suatu konten kreator yang diidolakan gitu kan. Tapi kalau untuk, video yang natural-natural seperti yang narasinya natural, terus, dari segi kita ya itu kita bikin konten vlog semisalkan ya, kita harus menjadi host dalam, video vlog itu. Ada teman-teman, tapi ya kembali lagi ke konten kreator yang membuat kontennya itu original. Jadi dia itu menjadi host sendiri, lalu kemudian bicaranya lancar, itu yang membuat saya tertarik gitu teman-teman. Dan sampai sekarang saya belum bisa mengejar hal itu, ya. Saya belum bisa menjadi seperti mereka yang, bisa menjadi host yang berbicara lancar di depan kamera. Namun alhamdulillah untuk keberanian, berbicara di depan kamera saya sudah mendapatkan. Tapi ya kalau untuk berbicara, lancar atau mantap, itu saya belum bisa ya. Makanya saya selalu bikin konten yang narasinya itu natural. Itu ya teman-teman ya, kalau untuk segi inspirasi. Nah, dari segi nasehat mungkin sudah, dari segi inspirasi sudah. Nah, untuk, yang terakhir saya akan berikan tambahan buat teman-teman semuanya, para subscriber di sini atau siapapun yang melihat video ini, buat teman-teman jangan ragu, untuk mencoba menjadi seorang konten kreator. Ini sepertinya sih bukan, inspirasi ya, tambahannya lebih ke nasehat atau lebih ke apa ya, pesan gitu kan ya. Pesan saya untuk teman-teman semuanya yang mau mencoba menjadi konten kreator, jangan ragu untuk, mencoba ya teman-teman, jangan takut untuk mencoba, silahkan coba. Yang pertama pesan dari saya, belajar acting dulu di depan kamera, ketika kita sudah lancar, belajar acting di depan kamera, dan ini ya intinya kita sudah lancar lah ya, sudah lancar berbicara di depan kamera, langsung, kita pikirkan konten apa yang ingin kita buat, apakah konten vlog, konten edukasi, konten tentang ternak, apapun yang teman-teman suka, boleh dituangkan dalam, eee, konten. Jadi intinya kreativitas kita itu harus ya kalau semisalkan bagus ya kita cobalah gitu membuat, eee, kreativitas dalam bentuk konten, entah apapun itu teman-teman, dari segi, beternak atau vlog atau apapun yang menjadi hobi teman-teman bisa dituangkan dalam konten, dalam sebuah konten seperti itu. Entah itu memang hobi atau apapun, kegiatan keluarga, kalau misalkan ada kegiatan keluarga yang sekiranya bisa bermanfaat buat orang lain, ya kenapa enggak gitu kan, buat dibikin jadi sebuah konten. Jadi seperti itu ya untuk, pesan dari saya buat para subscriber, sahabat, para penonton channel YouTube Zamzam Zainuddin Channel TV, baik maupun yang
sudah subscribe di channel ini atau yang baru menemukan channel ini, ya intinya pesan dari saya jangan takut untuk mencoba lah ya. Kita harus berani mencoba dulu, lalu kemudian memikirkan konsep atau tema yang ingin kita jadikan sebuah konten. Kalaupun misalkan kita tidak sanggup untuk membuat tema yang satu tema, semisalkan konten apa gitu kan, bisalah kita campur-campur tapi kontennya itu jangan asal bikin konten. Jadi kalau kita bikin video, jangan asal bikin video ya. Jadi harus dikonsep dulu, dibuat enak, apakah apa narasinya biar enak didengar gitu kan, terus biar jelas juga ke audiensnya, seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya bikin konten yang sederhana tapi tetap terkonsep teman-teman ya, seperti itu. Oke, mungkin saya tidak ada lagi yang ingin saya sampaikan. Pokoknya sekali lagi pesan dari saya, jangan takut untuk mencoba, itu saja ya teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan buat para subscriber, para penonton semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, atau ada ya nada bicara saya yang kurang enak. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Zamzam Zainuddin dari Zamzam Zainuddin Channel TV. Mohon undur pamit dari hadapan Anda. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video dan dadah.